Oh, high side for the World Championship leader, and that's a dangerous, dangerous place to be crashing. Please get out of the circuit. Look at all these riders. Oh, goodness me. Goodness me. It's exactly what you don't want. Kita ambil sisi pembelajarannya. Apa kabar semuanya? Selamat sore nih. Selamat datang lagi di video gua. Ini perjalanan mau pulang ya. Cerita-cerita dikit lah. Kemarin kan hari minggu lalu itu MotoGP-nya seru ya. Moto2 sama MotoGP ya itu seru. Kenapa? Di dua kelas ini itu ada kejadian yang ngeri lah. Bastianini ini itu high side terus jatuh, motornya di tengah jalur, kemudian ditabrak tuh sama Hafiz Syahrin. Wah itu ngeri banget sumpah. Oh, high side for the World Championship leader, and that's a dangerous, dangerous place to be crashing. Please get out of the circuit. Look at all these riders. Oh, goodness me. Goodness me. It's exactly what you don't want. I think you can see over that crest. The problem is if you're slipstreaming someone else, then you just don't see. They dive out of the way, and then there's a bike on the floor in front of you. Edgar Pons was one of the riders that was. Ya memang sih itu sangat sulit dihindari ya oleh Hafiz Syahrin. Karena apa? Dia posisinya lagi tepat di belakang rider lain. Kemudian posisinya akselerasi. Kemudian depannya ada motor yang lagi di tengah jalan. Ya nggak bisa dipungkiri lagi, itu ngeri banget sumpah. Nah uniknya di MotoGP itu terulang, tapi beda kasusnya. Kasusnya itu melibatin dua rider, yaitu Zarco sama Morbidelli. Ngeri itu, posisinya kecepatannya sekitar udah hampir puncaknya ya 300 gitu. Tiba-tiba langsung deh Zarco-nya deakselerasi, Morbidelli-nya nabrak tuh dari belakang. Hasilnya kayak gitu. Ngeri coy, seriusan ngeri. Dampaknya ngeri juga ke rider lain, terutama Valentino Rossi sama Maverick Vinales. Itu aja, kalau sepersekian detik nggak apa ya, hampir lah gitu ya, hampir kena dia. Gila banget itu. Itu kalau gua itu dekser langsung nggak bisa ngapa-ngapain coy, shock berat itu gua. Rossi aja kemarin juga shock berat, gila. Tapi di sini yang mau gua cerita adalah kita ambil sisi pembelajarannya. Kenapa? Oke lah, ini racing ya. Kenapa kok diambil pembelajarannya? Karena ini sebagai contoh aja ketika kita mengendarai suatu kendaraan ya di jalanan sesungguhnya gitu. Nah, bayangkan kalau itu di jalan sesungguhnya ya. Later. Bentar. Sambil kita bayangin dulu macetnya kayak apa, cuk. Cuk, macetnya yang ini, cuk. Aduh, dik, jalannya yang ini. Di jalanan raya, suasananya itu nggak seperti waktu racing ya, lengang gitu. Maksudnya cuma motor itu aja, peserta itu aja. Di jalan raya itu kan banyak orang. Kita ya ngebut itu, nggak ada aturannya gitu. Ya, itu dampaknya ngeri coy.
Meskipun ya di jalanan biasa, tapi dampaknya ngeri gitu loh. Bayangin aja kalau kita ngebut gak ada aturan gitu, terus kejadiannya kayak gitu. Wah gila, kayak apa coba. Nah, di sini pembelajarannya apa? Di racing, di MotoGP aja itu aturannya sangat ketat sekali. Itu MotoGP loh, belum F1. F1 tuh wah ngeri coy, bener-bener ngeri lah. F1 MotoGP aja kayak gitu, apalagi F1 nya tuh ngeri banget itu. Moments later. Wah, truknya gede banget lagi nyebrang. Ada 2. Ayo, bisa masuk lah, bisa masuk. Oke, bisa masuk. Ini. Nah, kayak gini nih. Gitu. Aturannya itu ketat banget, bro. Bayangin. Aturannya itu juga cuma cara mengendarai doang ya, tapi keamanannya itu ngeri. Kayak wear pack-nya harus gimana aturannya, terus sirkuitnya pengamannya seperti apa. Itu memang diperhitungkan sangat baik-baik untuk minimalisir ya resiko yang lebih fatal. Apalagi kalau kita terapin ya di jalanan yang asli. Wow, kalau nggak ada aturan kayak gitu fatal coy. Karena apa? Nggak ada tuh faktor keselamatannya. Kan faktor keselamatannya kita pakai helm ya toh, pakai helm ya standar nasional minimal. Kemudian jaketnya itu kan nggak wear pack kayak MotoGP ya, jaket biasa ya seadanya ya, bukan seadanya, tapi nggak ada yang bisa untuk meminimalisir dari impact kecelakaan. Cuma helm doang kalau menurut saya. Karena itu di jalanan seperti ini itu ya harus ngikut aturan gitu. Nah, kembali ke situ ya. Jadi itu sebagai peringatan lah buat kita sebagai penikmat MotoGP, nggak cuma ngelihat wah kenceng ya ini motornya, tapi juga kita belajar bagaimana sih faktor-faktor keselamatan apa aja yang perlu diperhatikan, kemudian bagaimana cara mengendari motor yang baik. Karena kalau MotoGP itu mengendarai motornya itu nggak baik ya hancur ya. Kalau racing mah lu bejek sampai ratusan kilometer per jam gitu ya nggak masalah, karena udah diberikan jalur khusus gitu lah. Kalau di jalanan coba bayangin, lu mau nunjukin top speed motor lu ya siap-siap aja. Kalau gua sih ya sewajarnya aja, dalam kota kita sesuaikan gimana pakainya gitu, nggak usah kenceng-kenceng lah. Toh kenceng-kenceng buat apa? Motor gua ini ya 15 paling. Selama di Bandung rata-rata kecepatannya cuma 19 km per jam. Gila tuh. Faktor safety lah itu perlu sangat-sangat diperhatikan ya, terutama di jalanan sih. Antara jalanan dengan racing, posisi balapan gitu memang beda keselamatannya. Tapi kalau kita buat kesalahan aja itu juga fatal. Selain motor remuk ya nanti nyawa kita juga hilang. Makanya perlu diperhatikan itu. Nah, faktor keselamatan itu nggak cuma dari perlindungan diri kita, dari motor kita, seperti penggunaan spare part itu juga perlu diperhatikan. Karena penggunaan spare part itu perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh spion harus gimana. Kalau gua memang bikin kayak gini sesuai dengan pabrikan karena emang standar keselamatannya kayak gitu. Karena faktor-faktor keselamatan yang dibawa oleh pabrik itu udah diuji gitu loh ya. Jadi pabrikan itu merancang produknya itu udah termasuk merancang keamanan dari si motornya itu sendiri, standarnya seperti apa keamanannya.
selain sudah mendesain sendiri, tentu keamanan dari produknya itu sudah disesuaikan juga keamanan dengan yang ada di standarnya negara yang akan dituju untuk menjual produk tersebut. Ya, jadi lu kalau modif sampai nyentuh di bagian-bagian yang menurut gua itu penting untuk keamanan, ya gua rasa itu konyol gitu. Kayak roda atau ban gitu ya dibuat slick untuk jalanan, ya ampun, slick sama soft, ngeri gua lihatnya. Motor firing yang dibikin pakai velg cacing itu ya, ban cacing itu ya, waduh, ngeri amat. Kemudian ada lagi tuh faktor lain, misalkan spion ini ya, spion itu dibuat kecil, dibeliin yang kecil. Kan kita pengendara nggak bisa lihat belakang ya, padahal fungsi spionnya itu kan bantu kita untuk lihat posisi motor lain di belakang kita, atau waktu kita mau nyalip gitu, spion kan buat bantu itu. Heran gua. Apalagi lampunya dibuat aneh-aneh lagi, buat lampu yang terang buat apa itu, HID atau apa itu ngeri lagi coy. Lampu buat HID, gila, ngeri gua. Nyalain lampu HID itu ngeri, jalanan jadi terang ya toh, kita bisa lihat tuh di malam hari. Tapi ya lawan kita pengendara lain itu ya kena, bos. Waduh, pusing gua kalau ngadepin kayak gitu. Tapi gua masih gak habis pikir ya, motor-motor yang pakai LED itu, yang full sistem LED, tone warna lampunya itu putih. Nah, gua heran deh di situ. Warna putih memiliki temperatur cahaya yang beda dengan kuning, lebih terang, lebih, kalau kena mata lebih sakit dibandingkan yang kuning yang bohlam biasa, karena temperatur warnanya itu lebih warm, jadi nggak bikin sakit mata. Nah itu nggak tahu deh, gua masih bingung tuh masalah itu. Mataharinya bagus banget, ini cocok nih ke pantai. Mungkin itu ya video dari gua. Mudah-mudahan ya bisa bikin inspirasi lah dan informasi tentunya. Oke, itu aja dari video kali ini. Terima kasih dan untuk sampai full, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa klik juga tombol belnya itu biar nanti dapat notifikasi video baru dari gua. Oke, terima kasih. Sore semuanya. Ciao.